Aksi unjuk rasa perbaikan pelayanan rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 di kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir bentrok. Puluhan mahasiswa terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Balanipa dan PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Polewali Mandar pada Senin sore. Puluhan mahasiswa yang ingin masuk ke kantor Bupati berusaha menerobos blokade petugas Satpol PP, namun petugas berusaha memukul mundur massa hingga terjadi bentrokan. Aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Bentrokan bahkan meluas hingga ke ruas jalan. Aksi saling kejar juga terjadi antara petugas Satpol PP, kepolisian, dan mahasiswa. Bentrokan terjadi hingga lebih dari 1 jam. Bentrokan akhirnya berhasil dihentikan setelah 3 mahasiswa yang diamankan dalam keributan dibebaskan. Akibat bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa dan petugas terluka. Aksi massa ini menuntut perbaikan pelayanan pasien COVID-19 dan mendesak mundur PLT Direktur Rumah Sakit. Mencopot, jangan sampai saya diperhitungkan kalau memang kerja benar. Tapi ternyata semua ini sementara proses berjalan, Direktur Rumah Sakit dengan sendirinya mengundurkan diri. Sementara itu, pemirsa, ribuan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung, Jawa Barat menuntut kepastian boleh membawa penumpang. Mereka juga meminta pemerintah Kota Bandung menggelar rapid test di kalangan driver ojol. Ribuan pengemudi ojek online mendatangi Balai Kota Bandung menuntut pemerintah Kota Bandung memberikan kepastian kapan mereka bisa mengangkut penumpang kembali. Menurut pengunjuk rasa, sebelumnya sudah ada lampu hijau dari Pemkot Bandung untuk mengangkut penumpang. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat pengemudi ojek online sulit mendapatkan pendapatan maksimal. Selama masa pandemi ini, layanan angkutan penumpang dihentikan. Kondisi ekonomi teman-teman driver online sangat memprihatinkan. Bayangkan sehari hanya rata-rata dapat 25.000 itu sudah sangat besar gitu. Dan yang kedua, pantauan kemarin dari teman-teman juga ada 18 orang yang sampai diusir dari kontrakannya karena nggak bisa bayar. Selain menuntut kepastian mengangkut penumpang, ribuan pengemudi ojek online ini meminta pemerintah mengadakan rapid test untuk mereka. Massa berjanji jika diizinkan mengangkut penumpang, maka akan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga negara Prancis tersangka pencabulan anak tewas pada Minggu malam. Tersangka tewas setelah mencoba bunuh diri di sel tahanan. Yang kita tahu selama sebelumnya kita bagaimana tentang Tersangka warga negara Prancis yang melecehkan secara seksual terhadap 305 anak di bawah umur tewas pada Minggu malam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, tersangka mencoba bunuh diri dengan menggantung diri menggunakan kabel di sel tahanan rutan Polda Metro Jaya. Tersangka ditemukan petugas dalam keadaan lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Ini masalah Pak. Petugas jaga di tahanan ya melakukan patroli pengecekan di masing-masing tahanan, di ruang-ruang tahanan yang ada ya, di masing-masing sel tahanan yang ada, menemukan satu sel yang berisi memang tersangka FAC ini, umur 65 tahun, dalam kondisi terikat lehernya dengan seutas kabel. Ya, ada kabel yang terikat tetapi tidak tergantung. Berupaya untuk membebankan dengan badan yang berat ini di tembok, berupaya untuk ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka FAC. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Minggu lalu. Tersangka mencabuli ratusan anak di bawah umur dengan menjanjikan korban yang menjadi model. Dari laptop tersangka, polisi menemukan 305 rekaman tindak asusila tersangka terhadap korban yang berbeda-beda.
Terkait kematian tersangka, polisi akan berkoordinasi dengan Kedutaan Prancis untuk menindaklanjuti status tersangka usai meninggal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 2 karyawannya positif COVID-19, kantor TVRI Jawa Timur ditutup sementara selama 15 hari. Kantor Radio Republik Indonesia di Jawa Timur juga ditutup usai 54 karyawannya dinyatakan positif. TVRI Jawa Timur menutup sementara kantornya yang terletak di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur selama 15 hari. Pasca 2 karyawannya meninggal dunia diduga akibat COVID-19. Selama kantor ini tutup, hanya ada penjaga keamanan yang berjaga di depan kantor TVRI. Sementara terkait dugaan 2 karyawan TVRI positif, gugus tugas COVID-19 Jawa Timur masih berkoordinasi dengan pihak TVRI. Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Sumarlina, mengonfirmasi sebanyak 54 orang karyawannya positif COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil swab tes ratusan karyawan RRI pada 26 Juni lalu dan diumumkan pada 11 Juli kemarin. Kini 54 karyawan yang dinyatakan positif akan kembali menjalani swab tes di salah satu rumah sakit di Surabaya. Sejak 27 Juni lalu, seluruh produksi di kantor RRI Surabaya dihentikan total selama 2-3 pekan ke depan. Sebanyak 98 calon perwira Angkatan Darat dinyatakan sembuh atau negatif virus COVID-19 setelah hasil swab tes lanjutan keluar. Kasus penyebaran COVID di lingkungan sekolah calon perwira Angkatan Darat berangsur menurun setelah sebelumnya diketahui ada 1.280 calon perwira dinyatakan positif. Ke 1.280 yang dinyatakan positif tersebut terdiri dari 991 orang perwira dan 289 staf serta anggota keluarga secapa. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku 98 dari 1.280 calon perwira dinyatakan sembuh setelah dilakukan tes swab lanjutan. Tadi dari Panglima Kodam, dari sejumlah yang tadi disampaikan, ada 98 dites swab lagi sudah negatif. Jadi yang disikapat, jadi tingkat kelimbuhan juga tinggi. Nah, saya kira nanti informasi harian terkait yang disampaikan akan kita update ya. Tapi per hari ini yang bisa saya sampaikan, jumlah baru belum ada informasi, yang ada adalah jumlah sembuh sekitar 98 Di wilayah Jawa Barat sendiri, angka reproduksi penyebaran meningkat menjadi 1,73% dari sebelumnya berada di bawah 1%. Pada 13 Juli 2020 hari ini, angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Barat sebanyak 5.160. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan jika lonjakan kasus positif terus naik, maka ibu kota akan kembali ke masa PSBB awal. Kini mobilitas warga di transportasi umum seperti kereta, rel listrik, dan pasar tradisional diawasi, mengingat penyebaran COVID-19 didominasi orang tanpa gejala. Terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 pada pekan kedua setelah masa transisi fase kedua DKI Jakarta. Angka positivity rate Jakarta melonjak 2 kali lipat menjadi 10,5%. Padahal angka aman dari rata-rata kasus positif atas hasil PCR seharusnya di bawah 5%. Gubernur DKI Jakarta mengatakan peningkatan kasus positif di ibu kota didominasi orang tanpa gejala atau OTG hingga 66%. Anies pun menegaskan jika lonjakan kasus positif masih terjadi di ibu kota, maka akan kembali ke masa PSBB awal. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik
rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Selain karena faktor orang tanpa gejala, meningkatnya kasus positif di masa PSBB transisi tidak lepas dari kedisiplinan penerapan protokol kesehatan serta tindakan preventif pemerintah untuk menerapkan aturan PSBB. Pergerakan massa di ruang publik seperti transportasi umum dan pasar tradisional menjadi fokus pemerintah saat ini. Terutama indikasi OTG membuat penyebaran COVID-19 akan semakin tidak terkendali jika protokol kesehatan diabaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengizinkan sejumlah sekolah untuk memulai aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah Kota Bekasi berada dalam zona hijau. Pemerintah Kota Bekasi merekomendasikan kegiatan belajar mengajar dapat dilangsungkan secara tatap muka seperti biasa. Rekomendasi tersebut diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi karena berada dalam zona hijau. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Jati Cempaka 6 Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat, belajar mengajar tatap muka dimulai, sekaligus memberikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada orang tua murid. Dalam sosialisasi, pihak sekolah mewajibkan bagi orang tua dan murid menerapkan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, cuci tangan, hingga mewajibkan membawa bekal makanan dari rumah. Sosialisasi mengenai belajar mengajar dengan tatap muka ini mendapat apresiasi positif dari orang tua murid dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setuju aja untuk pembelajaran tatap muka, tapi kita harus ada protokol dari kesehatan. Cuma pesannya untuk menjaga higienis aja antara teman dan teman, dan guru juga harus lebih memantau aja sih, seperti itu. Dalam 1-2 hari ini sedang melakukan sosialisasi terhadap orang tua murid atas tanggapannya dengan penerapan roadshow ya ataupun road model ini, tanggapannya apakah bisa kita terapkan secara pembelajaran tatap muka langsung atau tetap mengikuti gaya lama pada posisi pandemik gitu, Pak. Untuk wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat terdapat 4 sekolah yang diberikan izin untuk belajar secara tatap muka. Belajar mengajar secara tatap muka ini tidak diperuntukkan bagi seluruh sekolah, mengingat sejumlah wilayah di Indonesia masih memiliki jumlah positif yang cukup signifikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Hanya wilayah yang berstatus zona hijau yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski di tengah pandemi COVID-19, tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai hari ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat keputusan tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Cara pembelajaran siswa diterapkan berdasarkan status wilayah. Jika masih berstatus zona kuning, oranye, dan merah, tetap belajar dari rumah. Sementara wilayah zona hijau diperbolehkan belajar tatap muka. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendata ada 104 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi sudah berstatus zona hijau pada pekan pertama Juli 2020.
Itu pun sekolah di zona hijau harus memenuhi protokol kesehatan, meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfeksi. Selain itu harus punya akses fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit. Siswa dan guru wajib memakai masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Jumlah dan jarak antar siswa di kelas juga diatur. Untuk sekolah dasar hingga SMP dibatasi hanya 18 siswa per kelas. Sementara taman kanak-kanak hingga PAUD hanya 5 siswa per kelas. Di masa transisi, kantin olahraga, ekstrakurikuler hingga kegiatan orang tua siswa dilarang dan ditiadakan. Barulah di masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan, begitu juga dengan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Selain itu harus ada kesepakatan bersama pihak sekolah dan orang tua untuk pembelajaran tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 3 bulan, belasan ribu santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia kembali ke Pondok Pesantren Mustafawiyah, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Protokol kesehatan pun dilakukan secara ketat. Setelah lebih dari 3 bulan libur akibat pandemi corona, 13.000 santri Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purbabaru, Mandailing Natal, Sumatera Utara hari Senin ini kembali melangsungkan kegiatan. Di hari pertama masuk, pihak Pondok Pesantren juga memberikan masker gratis kepada santri. Sayangnya pembagian masker ini justru membuat para santri berdesakan dan tidak menjaga jarak. Sebelum kembali memulai kegiatan belajar, para santri yang baru tiba telah dinyatakan bebas dari COVID-19 melalui surat keterangan yang mereka bawa dari daerah asal masing-masing. Selain itu pula ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 wilayah Mandailing Natal. Setiap siswa yang datang ke Pondok Pesantren Mustafawiyah melalui cek. Ya, ada pencekan yang kita siapkan. Kalau ia yang datang dari arah Kota Nopan akan kita cek di Jembatan Merah. Dan bagi siswa kita yang datang dari arah Panyabungan, maka akan kita adakan pencekannya di Jembatan Tabakar. Kegiatan belajar mengajar ini disambut baik orang tua dengan harapan pihak Pondok Pesantren Mustafawiyah tetap mengedepankan aturan ketat protokol kesehatan. Dinas Kesehatan kelihatannya Madinah sudah bisa kita terapkan ke sekolah. Apalagi sudah begitu lama ya? Iya, sudah begitu lama dan anak-anak di samping sudah rindu dan takut kita ketertinggalannya nanti dengan pelajaran. Meski telah melangsungkan kegiatan belajar mengajar, namun banyaknya jumlah santri dan terbatasnya jumlah kelas membuat pihak Pondok Pesantren masih menguji coba sistem belajar tatap muka dengan mengatur jarak dan membatasi jumlah santri di masing-masing kelas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tawuran antara 2 kelompok pelajar terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.